Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para jamaah yang berbahagia, kesempatan ini Abah ingin menyampaikan hal-hal yang terkait dengan bulan Ramadan. Nah, insya Allah beberapa hari ke depan kita akan memasuki bulan Ramadan, ya. Tentang adab-adab puasa dan sunnah-sunnah puasa yang hampir setiap tahun kita lakukan agar tahun ini kita jalani dengan ilmu tambah berkualitas, tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimallahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, setiap orang muslim, orang mukmin dengan kedatangan bulan Ramadan dia harus mentarhib. Apa mentarhib? Menyambutnya dengan senang, dengan gembira, dengan hati yang luas, ya, menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Ada orang-orang yang gak suka dengan datangnya bulan suci Ramadan, terbatas semuanya katanya. Ya, tapi Baginda Rasul memberikan sebuah motivasi mengatakan man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'ala niran. Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya disentuh oleh api neraka. Nah, ini. Bergembiranya gimana? Bergembiranya kita perbanyak doa, ya. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, banyak baca Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Itu yang pertama. Minta kepada Allah diberikan keberkahan di bulan Rajab, Sya'ban, dan dipanjangkan umur kita bertemu dengan bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian yang kedua, perbanyak doa bagi nanti pas melihat hilal. Allahumma ahillahu alaina bil amni wal iman. Ya Allah, dengan datangnya bulan suci Ramadan, berilah kepada kami ketenangan, keimanan, wassalamatil Islam, keselamatan dan keislaman. Rabbi wa rabbukallah, Tuhanku dan Tuhanmu Allah. Ya, itu doa. Yang ketiga, dianjurkan berdoa mengatakan Allahumma rzuqni qalban taqiyan naqiyan minasyirki bariyan la kafira wala syaqiyan. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku hati yang takwa, hati yang nakian, yang bersih daripada sifat syirik, ya. Nah, daripada sifat syirik. Kemudian wabarian, dan hati yang bersih la kafira wala syaqiyan, dari sifat-sifat kekufuran dan dari sifat-sifat kezaliman, kekerasan. Ya. Dan kita tahu di malam
nisfu Sya'ban Allah turun ke langit dunia dan mengatakan, apakah di malam ini ada yang mohon ampun kepadaku, akan aku ampuni. Apakah di malam ini ada yang bertobat kepadaku, akan aku terima tobatnya. Adakah malam ini yang mendapatkan musibah, maka akan aku ringankan bebannya. Adakah malam ini yang meminta sesuatu, akan aku berikan. Ya, terus Allah mengatakan adakah. Ya, Allah turun. Dan juga malam itu Allah mengampuni semua dosa-dosa kecuali dosa syirik. Nah, tadi makanya syarkian kita minta Allah kepada Allah, Allahumma rzuqni qalban taqiyan, ya, naqiyan minasyirk. Nah, ya. Hanya dua yang Allah tidak kabulkan, orang yang syirik kepada Allah, kedua orang yang di hatinya penuh dengan kebencian, penuh dengan dendam. Nah, ini mari sama-sama kita sambut bulan Ramadan dengan bergembira, bersihkan hati kita, terutama kepada orang tua, kepada saudara-saudara, agar saling menyapa, mohon maaf ya, berkunjung, agar tidak ada kedengkian, kebencian, kemarahan di hati kita semuanya, sehingga kita bisa memasuki bulan Ramadan ya dengan hati yang bersih. Kenapa? Karena Ramadan nanti diharapkan ada asarnya dalam hati kita, bersinar hati kita untuk 11 bulan berikutnya. Pendengar yang berbahagia, kemudian orang menyambut Ramadan itu harus memahami banyak-banyak baca atau mengkaji buku-buku, kitab-kitab seputar Ramadan. Ya, harus dikaji. Agar Agar puasanya tambah berkualitas. Begitu. Jangan sampai puasa kita yang dulu sama dengan sekarang. Harusnya puasa ini lebih baik lagi daripada puasa yang sebelumnya. Begitu. Kemudian kita juga harus bikin program-program, diniatkan di bulan Ramadan tahun ini insya Allah kita khatam Quran. Ya, diniatkan gitu, di program. Kita bisa baca beberapa buku tentang puasa. Nah, gitu. Kita bisa banyak baca selawat. Nah, ya, berbanyak amal soleh. Banyak amal soleh. Ya, kita bisa menelaah, mengkaji Al-Quran, karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Ya, paling tidak berupaya menghatamkan Al-Quran. Yang kagak bisa menghatamkan, banyak baca kulhu sebanyak-banyak ya. Kayak qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad, sebanyak-banyaknya. Begitu. Kemudian kesempatan ini Abah isi tentang adab-adab puasa dan sunnah-sunnah puasa. Ya, minggu depan jika masih pengajian kita isi dengan pengertian tentang keutamaan sholat tarawih dan sejarah tarawih. Ya, sekarang tentang adab-adab puasa dan sunnah-sunnah puasa. Min sya'nil aqil annahu yas'a daiman nahwal kamal fi ibadatihi wa fi aqwalihi wa fi sairi ahwalihi. Ya. Orang yang berakal, orang yang cerdas, dia senantiasa berusaha nahwal kamal, menuju sebuah kesempurnaan. Dalam hal apa? Dalam ibadahnya kepada Allah. Ya, pengen ibadahnya lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Begitu. Paham ilmunya, paham rukunnya, syarat-syaratnya. Kemudian ketika adaannya ada hadir hudur kepada Allah, ibadahnya ya semata-mata ikhlas karena Allah, bukan karena riya, bukan karena ujub. Sempurna dalam akwalihi, dalam perkataan-perkataannya. Ya, agar perkataannya itu lurus, lempeng, menyejukkan, enak, penuh dengan hikmah. Dengan kata-kataannya penuh dengan gosip, dusta, ya, malayani, kalam-kalam fudul yang tidak ada artinya, ya. Kemudian wa fi sa'ir ahwalihi, orang yang cerdas dia berupaya pengen sempurna dari seluruh kondisi-kondisinya, ya. Oleh karenanya mulailah
ibadah puasa ini dengan bab taubah. Ya, mulai kita melangkah agar puasa kita sempurna berdiri di atas bab taubah. Nah, taubat ini harus menemani hidup kita sepanjang hidup kita. Tobat nggak perlu sekali, terus menerus. Kita tobat dari dosa besar, tobat dari dosa kecil, tobat dari perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan. Takut di sana ada muatan ria, ada ujub, ada sum'ah, ya. Kemudian lebih kecil lagi, kita taubat kepada Allah dari kepada lalainya hati ketika ibadah. Taubat kepada Allah daripada kurangnya syuhud kepada Allah. Orang merasa ada muraqabah, musyahadah kepada Allah, ya. Karena puasa nanti menghantar insan-insan yang muraqabah musyahadah. Bagaimana maksudnya? Ya, orang yang muraqabah musyahadah, dia puasanya bukan karena manusia, bukan karena kata orang. Dia benar-benar karena Allah. Dia kemana saja yang selalu merasa dilihat Allah, dipantau Allah, ya. Jadi puasa melahirkan nanti jiwa-jiwa yang jujur. Puasa, ya. Jangan dia bohong di depan orang kelihatan puasa, padahal di dalam dia habis makan. Di jalanan dia mampir ke warung. Di kamar mandi dia minum air bak, ya, begitu. Kemudian wasaumu minal ibadat dzatal manzilah as-samiyah. Puasa itu merupakan ibadah yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat sempurna, yang sangat luhur. Wa darajatir rafi'ah, dan derajat yang sangat tinggi. Ya. Menurut siapa? Indallahi ta'ala, menurut Allah. Jadi bukan karena siapa, karena Allah, ya. Oleh karenanya Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk aku dan akulah yang akan membalasnya. Begitu. Wa yajibu 'alal muslim ay yu'addiya hadhil ibadat. Dan wajib atas seorang muslim menunaikan ibadah ini. Ya. Adaan tatawaffaru fihi kullu ma'ani taqwa. Yang penunaiannya, pelaksanaannya itu banyak dipenuhi, ya, di dalamnya dengan makna-makna ketakwaan kepada Allah. Wal khusyu', makna-makna takut, tunduk, khusyuk, ya, kepada Allah. Wa husni silati billahi rabbil alamin, dan mengandung makna-makna ada silah. Apa silah? Ada hubungan. Nah, hubungan yang kuat, hubungan yang akrab, yang mesra, ya, kepada Allah, antara seorang kekasih dan kekasihnya, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, waqad dzakara al-ulama'u adaban wa sunanan lis-shaum. Para alim ulama telah menyebutkan adab-adab dan sunnah-sunnah berpuasa. Yang bagi lis-shaimi ayyuhafidz 'alaiha. Wajib atas orang yang berpuasa dia menjaga, memelihara, ya, adab-adab dan sunnah-sunnah puasa. Ya. Apa saja nih? Wa min ahammiha, dan diantaranya. Pertama, ta'jilul fitri ba'da tahaqquqi min ghurubis syamsi. Ini pertama. Apa ta'jil? Mempercepat berbuka. Ya, ba'da tahaqquq, setelah dipastikan betul, ya, sudah apa? Min ghurubis syamsi, sudah terbenamnya matahari. Fa fi sahihaini an Sahal bin Sa'id radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam hadis sahihaini Bukhari Muslim dari Sahal bin Sa'ad, semoga Allah ridha kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin. Manusia la yazal akan senantiasa berada dalam kebaikan, ya, penuh dengan keberkahan, ma
ajjalu al-fitra. Selama dia mempercepat berbuka. Jadi jangan pas lagi berbuka, kita lagi ada kerjaan, tanggung-tanggung, jangan. Segera buka dulu. Itu masuk kepada apa? Sunnah nabawiyah. Ta'jil fitri. Wa fi riwayatin di Abi Dawud, dan dalam riwayat yang lain, riwayat Abi Dawud, Rasulullah mengatakan la yazalud dinu zahiran ma ajjalan nasul fitra. Agama ini akan senantiasa zahir, tampak, muncul, eksis. Ya. Selama katanya manusia segera untuk berbuka. Wa fi riwayatin li Tirmidzi wa Ahmad, dan dalam riwayat Imam Tirmidzi dan Imam Ahmad, qala Allah azza wa jalla, azza wa jalla berfirman, ahabba ibadi ilayya. Ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitran. Hamba-hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang a'jaluhum, yang mempercepat berbuka. Wa kana sallallahu alaihi wa sallam katsiran ma yuftiru ala tamarat. Jadi berbukanya bagaimana Nabi ini? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seringkali atau kebanyakan berbuka dengan beberapa buah korma. Pakai tamarat, pakai jama' muannas salim. Au syurbatum ma'in in lam yajid tamran. Atau Rasulullah kalau kagak ada tamar, beliau berbuka dengan air putih. Ya. Faqat ruwiya ashabus sunan. Jadi begini sunnahnya, pertama ya kalau ada ya korma. Kalau kagak ada ya yang dipaksa-paksain air putih dah. Ya. Tapi kalau kesempatan mumpung ini berangkat sekarang tuh. Tanah Abang banyak. Belilah sekilo 2 kilo untuk kita persiapan berbuka dengan korma. Ya. Kalau dulu babah di luar pandemik kita sering berangkat tuh. Banyak korma. Sekarang zam-zam habis, korma habis. Ya. Taib, kalau mau korma beli ke pasar dah ya. Kalau yang mau istiqomah berbuka dengan korma. Kemudian faqad ruwiya ashabus sunan an Salman bin Amir radhiyallahu anhu. Ashabus sunan ya, artinya para sahabat-sahabat perawi-perawi sunnah meriwayatkan an Salman bin Amir radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ya, dari Nabi bahwa beliau bersabda, "Idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah." Apabila seseorang di antara kalian berbuka, maka hendaknya berbuka dengan korma. Sesungguhnya korma itu berkah. Ditanya dulu nih, Bu Dian, Mama Fakih, Ibu Larasati, Parisa dan lainnya. Ini mana nih Bapak ini nih? Pas apa namanya? Ada bapak-bapak nih. Udah Pak Gatot, Pak Tommy dan lainnya. Udah pada punya korma belum di rumah? Belum, Mbak. Ntar kalau udah deket baru, Mbak. Iya dah ya. Ya. Siapin bentar. Taib. Kemudian faman lam yajid falyuftir ala ma'in. Kalau kagak punya korma, maka hendaknya berbuka dengan air putih. Fainahu tahurun. Sesungguhnya air putih itu suci, ya. Wa minal afdali lis-shaimi ta'assiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyufattira ala tamaratin aw ala qalilin minal ma'. Ini ya. Di antara yang paling afdal bagi orang yang berpuasa meneladani, mencontoh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia berbuka ala tamarat dengan beberapa butir korma. Au ala qalilin minal ma, atau sedikit air.
au ala ghairihima mimma yusabbihuhuma, atau atas yang lainnya yang menyerupainya. Ya, korma misalnya manis gitu bisa dengan makanan-makanan yang manis, halawa gitu. Atau enggak air putih bisa yang bersifat cairan, bisa dengan apa? Air sirup, teh manis ya, gitu ya. Eh, Kemudian qabla salatil maghrib. Nah, qabla salatil maghrib. Sebelum salat maghrib. Jadi apa? Yang paling afdol bagi orang yang berpuasa mencontoh meneladani Nabi, dia berbuka dulu ya dengan beberapa korma, kemudian air sedikit, ya. Setelah itu baru dia sholat maghrib dah. Begitu ya. Kemudian thumma ba'da dzalika yusallil maghriba. Kemudian setelah itu baru dia sholat maghrib. Jadi dia berbuka dulu, ini berbukanya sebelum sholat maghrib. Setelah dia berbuka ta'jil, baru dia sholat maghrib. Thumma yatanawalu futurahu kamilan. Barulah kemudian dia mengkonsumsi makan berbuka secara sempurna. Ya, tapi ingat tetap jangan makan yang berlebihan. Jangan buka juga yang berlebihan karena esensi puasa adalah membuat apa? Tudhaif, untuk melemahkan syahwat kita. Ya, mendidik jiwa kita, tuhadzib, dan tanwirul qalb untuk menambah bersinar hati kita ini. Hadza idza lam yakun at-ta'amu hadiran waqt al-iftar. Ya. In kana hadiran fala ba'sa min al-badi bihi qabla as-shalah. Tadi katanya ini apabila makanannya belum hadir waktu iftar ketika berbuka, ya. Fa in kana hadiran fala ba'sa min al-badi bihi qabla as-shalah. Enggak apa-apa juga, ya. Sebelum sholat dia sudah mulai berbuka. Faqad akhrajal Bukhari wa Muslimun an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim dari Imam Anas, dari sahabat Anas radhiyallahu an, bahwa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza quddimal isya'u, ya, fabda'u bihi qabla salatal idza quddimal asya, bukan isya macam asya. Idza quddimal asya'u fabda'u bihi qabla salatil maghrib. Apabila sudah dihidangkan dulu makanan malam, ya, fabda'u bihi, maka makan dulu dah sebelum salat maghrib. Jadi lihat di sini ada dua halah. Nabi pernah buka takjil dulu, baru salat maghrib, baru makan yang sempurna. Yang kedua, Nabi pernah juga berbuka langsung makan sempurna baru sholat maghrib. Ya, wala ta'jilu an asy'ikum, dan jangan terburu-buru dari makan malam kalian. Yang berikutnya apa? Kadzalika yanbaghi 'ala as-sha'imi ayyadu Allah taala bima fihi khair. Demikian juga sepatutnya bagi orang yang berpuasa senantiasa berdoa kepada Allah Ta'ala, ya, bima fihi khair. Yang doanya itu semuanya, ya, yang baik-baik. Nah, enda fitrihi, ketika mau berbuka berdoa tuh, menjelang berbuka mustajabah tuh doa tuh. Biasanya suka baca zikir Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ar-ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwan karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya, sepatutnya katanya atas orang yang berpuasa senantiasa berdoa kepada Allah, ya, yang baik-baik ketika berbuka, wa khilal siyamihi, dan di tengah-tengah puasanya dari pagi sampai sore banyak waktu berdoa terus.
Faqad waradat ahaditsun tuhabbibu fi dzalika minha, ya. Telah banyak hadis-hadis yang menerangkan untuk menganjurkan melakukan hal-hal seperti itu. Di antaranya marwahu Abu Dawud wan Nasai an Ibnu Umar. Apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Nasai dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya, qala, berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, konon Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza aftara qala, apabila berbuka Nabi berkata, zahabal dhama'u, hilanglah rasa hausku, wabtalatil uruqu, basalah ini apa namanya ini, kerongkonganku, ya, wasabatil ajru, dan ditetapkanlah pahala, ya, insyaallah. Jadi baca tuh habis doa makan, lalu baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu, zahabal dhama'u wabtalatil uruqu insyaallahu ta'ala minal aminin, ya, begitu yang biasa kita baca dalam kita berbuka. Kemudian wa fi riwayatin annahu kana yaqul, dalam riwayat lain baginda Rasul pernah berdoanya begini, Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu, ya Allah, laka sumtu, karena mula aku berpuasa, wa ala rizkika, dan atas rezekimulah, aftartu, aku berbuka. Waruya ibnu Majah wa an Abdullah bin Zubair, diriwayatkan, ya, bukan, Ibnu Majah, ya, meriwayatkan an Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma qala aftara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inda Sa'd bin Mu'adz. Jadi Rasulullah pernah berbuka, ya, bersama Sa'ad bin Mu'adz. Faqala, dalam bukanya itu Nabi doanya begini, aftara indakumus saimun wa akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah. Ya, aftara as-saimu indakum, orang-orang yang berpuasa berbuka, ya, bersamamu, ya. Wa akala ta'amukumul abrar, dan orang yang baik-baik makan makananmu. Wa sallat alaikumul malaikah, dan para malaikat, ya, senantiasa mendoakan kalian. Babah jadi teringat juga dulu kalau di Mesir kita lagi kebetulan juga berbuka, suka main ke Said gitu, perbatasan dengan Sudan. Jadi sana juga doanya begini, atau para syekh kita buka bersama Syekh Torekoh, ya, Syekh Muhammad Abu Zaid, Syekh Fauzi Muhammad Abu Zaid, itu selalu tuh akala ta'amukumul abrar wa sallat alaikumul malaikah wa aftara indakumus saimun. Nah, itu biasanya, ya. Taib, jadi banyak sudah beberapa doa ini yang diajarkan dengan sigot yang berbeda-beda. Kemudian waqad akhbarana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, Nabi telah memberitakan kepada kita, anna da'watas shaimi la turad, ya, sesungguhnya doa orang yang berpuasa itu tidak ditolak. Artinya apa? Doanya mustajabah. Nah, ya, makanya dianjurkan doa terus dah sepanjang hari itu. Ramadan itu seluruh doanya mustajabah, gitu, ya. As-shaimu, katanya mana? Kemudian berikutnya ruwiya, kelewatan, ya. Anna da'wata shaim la turad, sesungguhnya doa orang yang berpuasa itu tidak ditolak. Fa'an Abdullah bin Amru anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abdullah bin Amr, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna lis-shaimi inda fitrihi da'watun la turad. Nah, ini
Sesungguhnya bagi orang yang berpuasa, ketika dia berbuka itu doanya dikabulkan. Ruwiya at-Tirmidzi annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwasanya baginda Rasulullah bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak. Pertama, as-shaimu hatta yuftara. Orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Jadi Bapak Ibu nanti dari mulai kita mulai imsak ya, habis salat subuh doa terus tuh. Seharian tuh. Mustajabah. Apa aja doalah. Ya. Wal imamul adilu. Yang kedua, imam yang adil. Nah, ini imam yang adil doanya mustajab gitu. Yang ketiga, wada'watul mazlum, doa orang yang sedang dizolimi, mazlum. Itu juga mustajab, ya. Kalau hadis lain ada lagi tuh. Apa? Doa ala zahral ghaib. Artinya doa eh, eh, apa? Doa yang posisinya kita jauh gitu. Misalnya Mbak Fitri kan jauh tuh di sini sama Mbah, mau orang Jakarta, ya. Nah itu doa ala zahril ghaib. Nah, doa orang yang nggak kelihatan. Nah itu mustajab tuh. Lagi musafir, mustajab. Ya, di tempat yang jauh doain saudaranya. Nah, saya mendoakanlah yang di Jakarta, doain yang di Jogja, yang di Jogja doain di Jakarta begitu. Itu ya termasuk doa-doa yang mustajab begitu ya. Kemudian yang berikutnya jim, kadzalika yang bagi lis-shaimi ayyatanawala ta'amas sahur. Demikian juga termasuk sunnah tadi ya, adab dan sunnah. Sepatutnya bagi orang yang berpuasa dia ayyatanawala ta'amas sahur. Dia mengkonsumsi makanan di waktu sahur, ya. Biasanya sahur ini orang malas bangun. Padahal sahur itu berkah. Ya, walaupun katanya udah kenyang misalnya atau apa, bangunlah sahur, minumlah segelas air putih gitu ya, atau sesuap nasi gitu. Biar ada sahur dia tetap. Faqad ajma'atil ummatu ala istihbabihi, ya. Umat sepakat bahwa dianjurkan, disunnahkan apa? Ya, sahur. Wa min al-ahadits allati waradat fi dzalika ma akhrajahu asy-syaikhan an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Dari hadis-hadis yang datang ya tentang hal itu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam asy-syaikhan, Imam Bukhari, Imam Muslim, an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi ya, sesungguhnya beliau bersabda, tasahharu. Nah ini, bersahurlah kalian. Fa inna sahura barakah. Sesungguhnya sahur itu berkah. Jadi anak-anak kita nanti biasa di awal-awal itu berat bangunnya, nggak terbiasa kan? Nah, bangunin dah. Bangunin, tetap suruh pada sahur. Apalagi ada ayat wa fis sahur hum yastaghfirun, wa fis sahuri hum yastaghfirun. Di waktu sahur banyaklah kita mohon ampun kepada Allah ya. Ai hafidhu 'alal akli fis sahur. Ya, biniyatis saum. Artinya jagalah selalu, pelihara makan ya pada waktu sahur dengan niat puasa. Ingat tuh, kalau niat puasanya tuh selalu di malam kalau puasa ya. Oke, bagus kalau pada sholat berjamaah biasanya langsung dibimbing oleh imam masjid biasa gitu atau muazin masjid ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Fa inna fihi quwwatan ya ala saumi wa ajran 'aziman. Sesungguhnya di dalam sahur itu ada kekuatan atas puasa dan pahala yang besar. Li'annahu akala biniyatil ibadah wa ta'ati lillahi rabbil alamin. Karena sesungguhnya dia akala ya, makannya dengan niat ibadah
Ya, sahurnya dia makan dengan niat ibadah dan taat kepada Allah Rabbil Alamin. Wa yustahabbu ta'khirus sahur. Nah, tadi harus sahur. Kemudian apa? Ada lagi, dianjurkan, disunnahkan sahurnya ditakhirkan. Nah, jangan sahurnya jam 12. Jangan. Sahurnya jam 3 lah ya. 3.30 misalnya gitu. Biar nanti kuat itu. Kalau jam 12 sahur, tadi udah pagi-pagi udah keroncongan, lapar lagi gitu. Taib. Bihaitsu yantahi minhu kubail fajri. Bisa juga tuh. Yang namanya takhir ya udah deket-deket mau fajar lah. Nah, jam 4 lah ya, gitu-gitu ya. Ya ada apa namanya persiapannya waktu buat untuk sikat gigi, bersih-bersih dan siap sholat subuh. Nah, gitu ya. Taib. Kemudian Pan Zaid bin Thabit qala, dari Zaid bin Thabit qala berkata, tasaharna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qama ila shalah. Tuh. Kami sahur bareng bersama Nabi ya. Kemudian setelah itu enggak lama kemudian kami melaksanakan salat subuh. Ai salatil fajri, yaitu salat subuh. Qultu kam kana bainal adzan was sahur. Ada yang bertanya, kira-kira berapa jarak waktunya tuh antara sahur sama azan? Nah, ada yang bilang begitu. Qala qadru khamsina ayat. Sekedar bacaan 50 ayat. Nah, ya. 50 ayat berapa? Ada tuh setengah jaman ya, misalnya. Tergantung surat tetapi ya. Kalau Al-Baqarah panjang-panjang ya. Ya pantaslah kita 1 jam sebelum subuh udah sahur gitu ya. Ada buat juga siap bersih-bersih, rapi-rapi, persiapan sholat subuh begitu. Ai kana zamanu baina nihayatis sahur. Artinya waktu antara akhir sahur wa baina badil adzan, dan antara mulai azan. Qadru qiraati khamsina ayat. Sekira-kira atau seukuran bacaan 50 ayat. Yang dal kadzalika minal adab allati yajibu ayatahalla biha shaimu. Demikian juga di antara adab-adab yang wajib ya orang yang berpuasa ia tahalla, ia tajammala, dia menghiasi ya, dengan adab-adab tersebut. Apa aja? Kaful lisan an fudulil kalam wa lagwihi. Menahan lisan dari fudulul kalam, bicara yang berlebihan, yang malayani, yang bukan urusannya, ya, walagwihi, dan main canda-candaan, tulisan ngomongnya yang ngelawak-ngelawak macam-macam dah, ya. Wa amma kaffuhu anil haram kal ghiba wan namima fawajibun fi kulli waqtin. Adapun menahan lisannya dari bicara yang haram seperti ghibah, namimah, ngomongin tetangga, gosipin saudara, itu fawajibun fi kulli waqtin, itu hukumnya wajib di setiap saat. Bukan hanya di Ramadan, ya, tapi fi kulli waqtin. Wa yata'akkadu fi Ramadan, apalagi di bulan Ramadan, begitu. Wa dzalika li'anna siyama ibadatun ruhiyatun samiyatun. Karena puasa ini adalah ibadah ruhaniyah ya, ibadah ruhiyah yang samiyah, yang tinggi. Kemudian al-hikmatu minha imtila'un nafsi bitawakkallah, bitawakka Allah. Hikmah ya diantaranya adalah imtila'u an-nafsi, memenuhi nafsu ya. Untuk apa? Bitawakka, untuk selalu, apa maksud di sini ya? Untuk selalu ini terjaga lah, terpelihara gitu. Memenuhi nafsu untuk selalu tawakal, apa namanya, wikoyah, terjaga ya, terpelihara dari Allah, dipelihara Allah gitulah ya.
Fayajibu 'ala shaim ay yahmiya hadhil ibadah. Maka wajib atas orang yang berpuasa dia menjaga himayah ibadah ini min kulli ma yatanafa ma jalaliha. Ya, dia menjaga dari setiap apa-apa yang bertentangan ma jalaliha. Ya, dengan keagungan, kebesaran ibadah ini. Wa min kulli ma yata'aradu ma'al haqqi wal khairi wal birr. Dan juga menjaga daripada apa? Semua yang bertaarud, berlawanan, ya kontradiksi, ya berlawanan ya bersama kebenaran, kebaikan gitu. Faqad jaa fil hadits sahih an Abi Hurairah, telah datang hadis yang sahih dari Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah bersabda, man lam yada ay yatruk qaulaz zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang zur. Apa zur itu? Nah, perkataan yang palsu, saksi-saksi palsu, sumpah-sumpah bodong, perkataan yang jelek-jelek gitu ya. Kemudian wal amal bihi, dan amal-amal yang buruk-buruk. Falaisa lillahi hajah, maka Allah tidak punya kepentingan, keinginan, hajat. Ya, fi ayyadata, meskipun dia meninggalkan makanannya, minumannya. Dalam istilah hadis lain apa? Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa dia kagak dapat apa-apanya. Jadi dia hanya mendapatkan rasa lapar dan aus. Begitu, ya. Yang terakhir, kadzalika minal akhlaq al fadilah. Demikian juga di antara akhlak-akhlak yang utama, allati yajibu ayatahalla bihas al muslimu, yang wajib seorang muslim menghiasi ya, dirinya dengan akhlak-akhlak yang utama ini. Wala siyama wa huwa shaimun, apalagi dia ya seorang yang sedang berpuasa. Gitu. Apa? As-sakha'u, sakha, bersifat dermawan. Ini orang yang sakhiyun ini, sakha ini dikatakan ciri-ciri wali-wali Allah. Ya, dermawan. Nabi itu di Ramadan tangannya tuh kayak angin yang berhembus, enteng mat. Ya, dermawan banget. Yang kedua, hiasi akhlak kita wal iktsaru min tilawatil Quran. Perbanyak baca Quran. Ya, karena ini bulan turunnya Al-Quran. Udah di bulan lain kita nggak sempat pegang Quran, baca, megangnya enggak. Di Ramadan pegang Quran, cium Quran, baca Quran, pahami Quran, dalami Quran, ya. Wa min tajdidit taubah. Nah, ini. Ya, wa minal mudawamati al istighbar. Di Ramadan ini juga hiasi akhlak kita dengan apa? Tajdidit taubah. Terus memperbaharui taubat. Karena taubat ini tadi di awal Bapak sampaikan juga menjadi teman hidup kita. Taubat itu bukan sekali doang, bukan. Setiap hari taubat. Katanya ada orang tobat dari dosa-dosa besar, tobat dari dosa kecil, tobat juga dari perbuatan baik yang dia lakukan. Takutnya ada ria, ada ujub, ada enggak ikhlas karena Allah, begitu. Ya. Kemudian tobat dari lalainya sama Allah, lupanya sama Allah, enggak syuhudnya sama Allah, begitu. Ya. Tobat dari apa? Kalau dalam kitab Maqalatul itu lebih tinggi. Tobat dari hadirnya kita ke dunia ini. Udah Allah kasih hadir hidup, belagu. Harusnya tambah sadar kita diadain oleh Allah. Terima kasih sama Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tahu sadar diciptain untuk menyembah Allah, mengenal Allah, itu berakhlak kepada Allah. Kemudian ada tadi istilah bagus Pak, istilah ada istilahnya wujudu kadzambun. Keberadaanmu aja dosa. Jangan udah ada belagu, ya. Dia beradab masa gitu. Taib. Ini saya pernah mengkaji tentang apa ra'aitum ma tumnun. Tidakkah kalian lihat
ya, air mani yang dipuncratkan. Apa dalam Yasin berikutnya, khalaqnahu min nutfah, kami menciptakan manusia dari setetes air mani. Kemudian faida huwa khasimun mubin. Udah besar, udah jaya, belagu dia, sombong dia, congkak dia. Nah, jangan sampai seperti itu. Bila hamba kita pengen hari tambah paham diri kita siapa dan tambah bersyukur kepada Allah. Kita lagi ya. Wa minal mudawamati al istighfar. Nah, di bulan Ramadan perbanyak mohon ampun kepada Allah ya. Boleh juga buat istighfar orang tua kita. Astagfirullah, astagfirullah. Ada gini. Astagfirullahaladzim. Ya, macam-macam istighfar, banyaknya. Ada yang istighfar al-kabir. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada istighfar sayyidul istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ada yang astagfirullah, ada yang astaghfirullahaladzim min kulli dzambin adzim taubatan nasuha taubatan nasuha taubatan nasuha. Ada yang gitu. Ada lagi astaghfirullah min qauli wa fi'li wa niyati. Minta ampun kepada Allah min qauli, dosa mulut, wa fi'li, dosa anggota tubuh, wa niyati, dosa hatinya. Ada yang dosa buat orang tuanya, mohon ampun untuk kedua orang tuanya. Astaghfirullah li abi wa ummi, astaghfirullahal azim li abi wa ummi, astaghfirullahal azim li abi wa ummi, astaghfirullahal azim li abi wa ummi wa ustadi. Ya. Mohon ampun kepada Allah untuk kedua orang tua kita, untuk guru-guru kita. Baik, kita macam-macam istighfar, ada yang pendek, ada yang panjang. Yang penting mohon ampun kepada Allah. Wa minal ijtihadi fil ibadat, dan apa? Rajin, sungguh-sungguh. Ya, ini bulan super nih. Bedain, ya. Setiap ibadah kita dilipat gandakan. Tambah semangat. Wa khususan fil asril awakhir min Ramadan. Khususnya lagi di 10 hari terakhir. Kita paham Ramadan dibagi 3, 10 pertama adalah rahmah. Kedua maghfirah, ketiga itqun minan nar. Ada ungkapan lagi Ramadan rohnya rahmat. Mimnya maghfirah, ampunan. Dotnya domanul jannah, jaminan sorga. Alifnya aminun min azabihi, selamat dari azab Allah. Nunnya nurullah, cahaya Allah. Seakan-akan Allah mengatakan barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban akan mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah, jaminan sorga, aman daripada siksa api neraka, dan di sorga akan bertemu dengan Allah. Begitu. Ya. Sedikit lagi. Jadi apalagi di 10 hari terakhir min Ramadan. Nah, ada yang namanya i'tikaf di situ. Nah, jangan sampai di hari 10 terakhir nambah kosong itu masjid. Tarawih nambah hilang. Udah mulai sibuk dengan apa? Dengan masa-masa buat lebaran. Nah, jangan sampai ya. Boleh juga itu, tapi jangan sampai lalai dengan tarawihnya. Sayang. Nanti minggu depan insyaallah sebelum penutupan kita kaji tentang keutamaan salat tarawih. Ya. Taib. Apa kita memang nggak ada penutupan kali ya? Nanti bisa ngaji malam, ngaji pagi, ngaji sore, sebelum berbuka bisa aja ya. Tergantung nanti dimusyawarahkan. Kemudian wa minal istighal bil ilmi nafi'. Nah, ini hiasi akhlak kita di bulan Ramadan sibuk dengan ilmu-ilmu bermanfaat, kajian-kajian. Nah, gitu ya. Bapak juga nanti bikin kajian-kajian di Ramadan ini banyak. Jadi kalau kita istiqomah boleh juga nanti dimusyawarahkan, tinggal waktunya kapan. Kalau pada tarawih kayaknya nggak mungkin ya. Seperti ini nggak mungkin waktunya kita tarawih. Udah tarawih mungkin udah kemalaman. Nah, nanti bisa apa? Habis subuh
apa ba'da zuhur, apa ba'da asar begitu ya. Tinggal nanti diatur aja waktunya. Istiqomah dalam ini, istighal bil ilmin nafi, sibuk dengan ilmu yang bermanfaat ya. Ruwiyal Bukhari wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Di Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah ridho kepada keduanya. Qala, beliau berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadun nasi bil khair. Kata beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair, manusia yang paling ajwad, yang paling dermawan ya kebaikannya. Ai bi fi'lil khair, selalu melakukan kebaikan. Wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril, wa kana Jibrilu yalqahu kulla lailatin fi Ramadan hatta yansalikha ay yantahiya ya'ridu alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an, wa fi riwayah fayudarisuhul Quran. Nah, Nabi selain benar dermawan dalam harta, Nabi juga mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dengan apa? Yudarisu, mengkaji Al-Quran. Ya, ini penting banget ini. Kita biar tahu tentang mutalaah tentang Al-Quran, makna-makna Al-Quran, tafsir Al-Quran. Ya, ini Nabi katanya wa fi riwayah fayudarisuhul Qur'anu ayyaqra'u Jibril awalan war rasulu yasma'uhu. Ada istilah yudarisu. Jadi Jibril baca duluan, Nabi dengerin. Ya. Lalu kemudian Nabi baca. Jadi Nabi belajar disimak sama malaikat Jibril. Ya. Apa maknanya maksudnya gini? Wa fi riwayah fayudarisuhul Qur'anu. Nabi itu mudarasa Al-Qur'an. Ya, artinya ngederes baca Quran. Ayyaqra'u Jibrilu awalan, artinya malaikat Jibril baca Quran duluan, wa rasulu yasma'u. Rasulullah mendengarkan. Tsumma yaskutu Jibrilu. Kemudian malaikat Jibril diam, wa rasulu yaqra'u tsaniyan. Nabi membaca. Ya, seperti kita suka dengar tilawah muallim, gurunya baca dulu, muridnya dengar, baru muridnya ngikutin. Nah, gitu. Ya. Fa idza laqiyahu Jibrilu kana ajwadu bil khair min ar-rihil mursalah. Nah, apabila Jibril menemui Rasulullah, Rasulullah adalah ajwadul bil khair, manusia yang paling dermawan dengan kebaikannya, diungkapkan seperti min ar-rihil mursal, seperti angin yang berhembus cepat itu. Ya. Wal khulasatu, terakhir ringkasan. Anna syahra Ramadan huwa syahrul khair was sabri wal barakah. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan kebaikan, bulan sabar, dan bulan keberkahan. Fayajibu ayyagtanimahu al-muslimu fi tahdhibi ruhihi. Maka wajib, di jam berapa tuh? Maka wajib seorang muslim harus apa? Mengisi Ramadan ini dengan sebaik-baiknya fi tahdhibi ruhihi, untuk mendidik ruhnya. Ini esensinya nih. Wa tathhiri qalbihi, dan membersihkan hatinya. Wa ta'dibi nafsihi, dan mendidik ya jiwanya. Ya, tadi di awal juga Bapak bicara semacam ini. Yuhadzibu nafsahu, mendidik dirinya, lalu melemahkan syahwatnya. Yang ketiga, menyinari hatinya agar ada bekas di hatinya, ada cahaya-cahaya Al-Quran, ada cahaya kebaikan, cahaya Ramadan yang membekas di dalam hatinya, dan ini memberikan pengaruh besar di 11 bulan berikutnya. Ya, maka ada istilahnya kun, katanya kun rabbaniyin wala takun ramadaniyin. Jadilah Anda insan rabbani. Kalau rabbani, dia kagak mengenal waktu, kapan saja, di mana saja, di bulan apa saja. Jangan Anda hanya menjadi orang-orang yang insan ramadani,
di bulan Ramadan taat, cinta Quran, ibadah. Di luar bulan Ramadan lupa, nggak boleh. Karena Al-Quran yang kita baca di bulan Ramadan sama dengan Al-Quran yang kita baca di luar bulan Ramadan. Waalaikumsalam. Tuhan yang kita sembah di bulan Ramadan sama juga Tuhan yang kita sembah di luar bulan Ramadan. Ya, para jamaah sekalian, mungkin kita akhiri pengajian kita malam ini. Sudah jam 8 lebih. Bapak mengajar dulu. Semoga berkah, bermanfaat. Mohon maaf dan kita ketemu lagi di kajian berikutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.